untuk mengamankan Joy. Setelah Luoi, Chushin dan juga Fanny yang di-ban. Kayaknya mereka emang ngedeny untuk Haritnya juga kan. Mereka nggak mau kalau seandainya nanti Toy harus menghadapi laning yang agak sedikit berat. Sementara untuk picknya terhadap Badang dan Moskov, ini langsung benar-benar tertuju untuk mengambil sisa-sisa gold laner yang benar-benar bisa melakukan 2 job desk di waktu bersamaan. Split push dan juga di waktu bersamaan. Split push dan juga hadir dalam team fight. Wow. Ini agak cukup berani pergerakan para pasukan dari Navi melepas Joy yang kita tahu sosok dari Sutsujin sangat lihai dengan Joy yang dia miliki. Oke, pertukarannya tapi masih ada satu Suyo yang mungkin akan diambil. Profesor, oke Suyo, gue setuju. Tapi in the end of the day dalam kondisi seperti ini, Gatot Kaca, Granger juga harus dihitung. Iya, berarti Mungkin yang bikin dari seberang mahal adalah badangnya. Badangnya udah pasti ini di level 4 terutama nanti ketika ada turtle. Setupnya harus benar-benar dimenangkan sama Navi. Mereka udah punya 2 setup yang luar biasa kuat banget. Suyo, Badang. Ini tidak ada alasan kalau mereka absen tiba-tiba dalam turtle pertama. Objektif ya? Objektif harus Tapi didapatkan. RRQ mereka udah langsung dengan fase yang cepet banget juga. Gatot Kaca yang diambil yang setidaknya ini bisa mengganggu setup yang dilakukan sama Navi, Prof. Iya, Gatot udah pasti flex. Dia juga di area river lumayan menguasai. Dan jatuhnya dengan AOG, Avatar of Guardian, nah dia bisa hadir ke area mid lane atau bahkan side lanes ketika dia berada di tengah-tengah area sungai. Yap, masih fleksibel ya Ya, untuk betul. Gatot Kacanya juga. Namun Yves yang akan ditutup cukup respect terhadap Rins ya, 3 hero mid lane. Nah, aku merasa kayaknya Farsnya juga bakal masuk dalam fase ban nantinya yang kelima. Habis itu selanjutnya picknya akan di tangan dari Navi. Ini sebuah keuntungan sekali untuk Navi. Untuk Kalau- menutup ke arah Mid Storm lanernya Prince. ya? Iya. Ya mid laner yang mungkin jadi tersisa sedikit ya pilihannya. Tapi kalau ngelihat X Magic sebagai finals MVP juga di MDL season 9 kemarin, Vexana dia yang sangat powerful. Ya, Vexana ya, hero utility yang tentu akan sangat membantu sekali bagi Badang dan juga Suyo dalam melakukan sebuah setup. Tapi chip yang ditutup, mereka nggak mau kalau seandainya nanti Moskov lagi sendirian, coba split push, tiba-tiba ternyata ada portal. Kaget ya. Kaget langsung. ya, ya. Wah, why walk dari mana nih? Oke, last ban dari RRQ. Setelah ada high loss yang ditutup, target ke arah Romer lagi kah? Hero-hero dari Hanafi? Oke. Romer ya. Ya masih untuk sekarang mungkin masih ada Khalid, Gua masih ada Chow juga. Romer support kayaknya bisa harus dipertimbangkan ya kalau menurut saya pribadi ya. Karena ini bisa saja membuat para pasukan dari tim Navi ini merespon kalau ngomongin sisi Romer yang tiba-tiba di-switch dengan Badang. Kita bisa melihat Badang untuk Romer dan Badang untuk Kars. Oke. Ini possibility-nya Dua besar. sisi ya. Masih besar possibility-nya kalau untuk saat ini. Oke. Tapi ya, Aether juga punya prestasi. Ya, Nomor banyak 1 damage per game as jungler di MPL ID season 14. Damage per game yang tertinggi juga. Total gamenya 20 kali. Tapi unique pick heroes-nya nih masih 6. Berarti masih belum terlalu banyak ya. Oke, mungkin mulai ditingkatkan sedikit dengan ada Suyo juga dan Vexana. Itu dia. Untuk X Magic, jadi Hanafinya bakal mungkin mendapatkan flexible last pick. Dan Farsha, seperti yang aku mention sebelumnya, dan Cici, ini jatuhnya untuk ngedinai kalau seandainya Lucas mau diambil sama Navi. Iya betul sekali. Oke. Karena kalau Lukas diambil ini tandanya Badang akan dirotasi. Dan kali ini mereka harus mikirin apakah Badangnya jadi kita rotasi. Atau tadi seperti apa yang dibilang sama Prof. Fab, Yes, ada Kars jago edit. ada Kars jago edit. Ya why not untuk game pembuka? Oke. Hero Power nggak ada Debut? salahnya kok. Iya, debut. Why not? Dan itu juga bukan menjadi hero yang harus dipertimbangkan di band kan? Iya. Jadi nggak masalah untuk mereka memperebutkan hal tersebut. Atau kalau misalkan kita asumsikan kembali Badangnya akan di EXP, ROM apa untuk Hanafi? Kalau Rob untuk Hanafi kayaknya harus hero yang bisa nangkep Joy juga sih. Mungkin Tigreal, Oke. Tigreal, Suyo, Vexana. Ini bisa menciptakan sebuah momentum yang indah sepertinya untuk objektif. Ya, dan Suyo ini juga appearance-nya lumayan banyak ya, 15 kali pick dengan 53% win rate dan Chow. Wow, Stopper. Romer. Ya everlasting meta ya. Romer, ini gila. Cho. Tapi Cho ya, Aha. mau di meta apapun, mau di pilar apapun, dari gua masuk di MPL Indonesia sebagai caster di season 1, bahkan season 0, pas qualifier, Cho sampai sekarang selalu hadir. Dan bisa di mana-mana Dan lagi. bisa di mana-mana, EXP, Gold, Jungler. Romer, Jungler, Super bisa. Oke kalau gitu saya ajukan. mid lane. Saya ajukan season depan skin MPL-nya Chow. Oke, boleh. Gue setuju, Ya. gue setuju. Kepake terus soalnya. Kalau perlu season M series apa tahun ini Chow? Wow. Kan kita udah sebelumnya- menghapuskan Marksman ya. Ya kan soalnya Marsman udah nggak ada lagi kemungkinan. Iya makanya. Ya kan kemarin udah untung dapet sih gue. Ah. Cloud. Oke, oke.
Tapi kita akan lihat eksekusinya akan seperti apa nih. Para Youngblood, Na'Vi, penantang baru, mampukah mereka mengkudeta dari segala raja? Oke, dan bukan hanya Toy saja yang harus membuktikan, tapi Na'Vi juga. So, mari kita sambut, let's go to the lane of down. Alright, terlihat Land of Down. Matchup antara Joy dan Suyo yang seringkali juga udah kita lihat ya, bahkan di scene kompetitif terakhir kali juga. Dan seharusnya seperti apa yang tadi Prof KB bilang, untuk segi kontrol objektifnya harusnya Na'Vi lebih unggul. Seharusnya. Seharusnya secara komposisi. Secara komposisi, mereka punya Chow. Ini udah bisa ngebukain map dengan mudah banget. Oke. Dan memang permasalahan mungkin yang nanti akan dihadapi Na'Vi ketika mid game adalah poke damage yang begitu konsisten dari RRQ. Mereka punya Farsha, mereka punya Granger. Apalagi dengan emblem Fighters yang dibawakan akan menambah sustainability lagi. Oke, Prince. tapi nampaknya Riz bakal coba dihajar first blow, so no-win. X-Magic berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal dari Riz. Kenapa gue bilang sangat mahal? Karena dia adalah mid laner. Dan kondisi early power dari Riz itu juga menimbulkan efek first blood loh, jangan lupakan hal tersebut. Ini clear cepet, rotasi cepet yang dipegang sama Na'Vi sekarang walaupun memang unggulnya masih nggak terlalu banyak ya. Oke. Kendali Bush yang sangat-sangat manis dari Hanavi ya sebenarnya. Jadi itu membuka juga agar Na'Vi bisa buka satu point kill yang sangat-sangat manis sekali dan bahkan pressure ke arah Toy. Wow, tapi tentunya bukan hanya Toy yang memberikan pressure, tapi Sun Sujin di depan sana harus berusaha belakang dapatkan padang menghentikan pergerakan dari sana. Sun Sujin harus take down Razer. Gagal untuk mendapatkan satu point kill. Coba untuk mendapatkan satu point kill, tapi nampaknya kali ini momennya Ether sedikit kebingungan. Terlalu banyak jarak yang harus didapatkan, sedangkan Riz ya kembali lagi menjadi target utama dari seorang Hanafi. Meanwhile, 2 point kill didapatkan dari Naviel. Wah ini targeting yang dilakukan sama Hanafi juga udah siapa aja yang di depan dimakan. Cuman ada satu Purify aja yang dibawa sama RRQ, Bro. Ya, dan jangan lupa juga sih, tadi kan teman-teman dari RRQ coba buat invade jungle dan itu di bawah menit kedua, jadi otomatis damage yang diberikan sama member Na'Vi pasti bakal lebih menyakitkan. Apalagi di dalam area jungle dari Na'Vi-nya. Dan setup seperti yang tadi kita mention, sekarang Suyonya, Aether. Dia ada di orange buff. Menandakan kalau misalkan berarti RRQ malah dapetin keuntungan karena akan memberikan Setsujin level kelimanya. Oke, informasi dapatkan one ball situation CV versus Soy. Segera full power tapi kali ini sedikit tadi dikeluarkan secara CV. Walhasil, Soy still survive di atas top lane. Memberikan informasi yang sangat mahal bahkan para pasukan dari tim Na'Vi kali ini mencoba untuk melakukan takeover terhadap Turtle Cars. Sudah standby on position. Oh minim info kayaknya juga nggak ngebuat dari RRQ langsung set up duluan ke arah dari turtle-nya. Ternyata sekarang bakal coba untuk ditarik ulur. Targetnya itu juga seorang Ido. Dan bahkan para pasukan dari tim Na'Vi kali ini Hanafi harus bergerbang dengan flicker defensif. Tidak ada initiate 12 Dragon. Mampukah mereka berhasil mendapatkan dan Avatar of Guardian? Double stun! Apakah mencoba berhasil dibalikan kembali walaupun Ravis ke tempat satu Setsujin masih bisa bertahan. Tidak ada bisa masuk ke dalam. Berarti bisa out point. Membuat para pasukan dari Na'Vi harus merelakan turtle pertamanya. Turtle pertama yang diharapkan bisa dipegang sama Na'Vi dengan komposisi mereka yang cukup kuat. Ini patah, Prof. Ya, sangat disayangkan ya. Kita melihat ada Avatar of Guardian yang begitu indah. Dan itu semua karena curtain call dari Dairon. Yes, betul. Satu sosok yang benar-benar membuka inisiasi yang begitu indah. Dan mengunci 2 pemain sekaligus dari Na'Vi. Sehingga mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi ke area turtle. Yang tadinya kita melihat Suyo ini benar-benar kayak harus dapetin perfect objektif. Kayaknya harus diurungkan niatnya. Malah sekarang Setsujin dapetin keuntungan. Dia akan lebih lead lagi dari level. Dan nanti di menit yang kelima dia pasti bakal solo farm di far lane-nya. Lihat daerahnya, dia benar-benar respect sekali dengan Cars. Dia nggak mau head to head, dia cuma main poking aja di sini. Dia main aman banget ya. Tapi kalau ngelihat juga tadi di area gold lane-nya yang ada pressure besar yang diberikan oleh Shive terhadap Toy. Thanks to Turtle juga yang nge-share dari EXP. Ngebuat dari levelnya juga nggak ketertinggalan banget. Ya walaupun tadi ada beberapa laning yang harus direlakan ya. Karena 1v1-nya terlalu menegangkan seperti di bagian gold lane. Jadi harus ditunggu terlebih dahulu tapi Hanafi. Oh Ido, benar-benar dia on moment yang sangat tepat. Dia langsung menuju ke arah bush yang agak cukup ragu kita lihat tadi ya. Sebenarnya nggak ada yang tahu di situ ada Hanafi, cuma ragu aja. That's why Indok langsung ngecek boost dengan Unbreakable. Oh, udah strike-nya hanya untuk mengusir saja X-Magic. Dan belum ada inisiasi lagi nih dengan adanya pick of power yang dimiliki oleh Hanafi. Dan ternyata gold lane-nya juga dibiarkan saja mandiri ini. Karena ada Purify juga kan. Dan kebetulan Hanafi masih cooldown dari Flicker tadi barusan. Dan sekarang ready, mungkin sekarang harus menciptakan momentum. Karena Aether juga harus mengejar ketertinggalan yang tadi didapatkan. Sehingga nanti di turtle yang kedua mereka nggak bakal mendapatkan treatment yang serupa. Takutnya nanti kena EOG lagi untuk kedua kalinya karena Idok
masih menahan nih ultimate-nya dari tadi. Tapi dia kelihatan sih, main chow-nya udah cukup fasih dia. Oke. Cara gunain Senpu sama Jet Gundonya fasih, tapi lihat di sini. Hanafi mau coba untuk memberikan sedikit distraction. Dan no, solo kill! No way! Solo kill dari Toy. Beraniar Goldlin memberikan keuntungan sangat mahal untuk para pasukan dari tim RRQ. Indo, standby, face crack, menuju ke arah depan sana, menuju ke arah seorang Indo dan kawan-kawan akan terangkat. Lihat, berhasil mendapatkan Ether, terperangkat dengan damage yang terlalu besar. Susujin bebas untuk menarik ke arah belakang. Mereka kehilangan the power of retribution. Dan Susujin masih mau lebih. Looking for triple kill, Susujin. Menarik dengan indah tapi ternyata terperangkap di depan sana dengan ada CV. Susujin mampukah bertahan, mencoba recover seorang Indo dan Susujin. Nampaknya kali ini terlalu dalam. Ingat, nafsu membunuhmu. Oke, dan bahkan ini keuntungan dipegang begitu banyak oleh RRQ Hoshi. Mereka dapetin outer middle turret. Dan solo kill yang dilakukan oleh Toy ini juga merubah keadaan yang cukup signifikan. Ya. Ini benar-benar langsung kacau balau dari Navi-nya. Yang awalnya mereka unggul dari segi point kill, tapi ternyata sekarang udah mulai No, wow. My God. Oke, sir. Satu suara untuk RRQ. Navi, ini saatnya kalian membuktikan untuk menampar seluruh caster yang bertugas hari ini. Biasanya sih ketampar ya. Iya, makanya kita bakal lihat apakah Navi dan Navi Nation akan bersorak untuk menampar para caster 6-6 yang bertugas. Karena benar-benar ini semuanya 2-0 dan Aul dengan 2-1-nya. Tapi semua ke side ke arah RRQ. Yap, dan ini kontrol objektif yang harusnya bisa dipegang sama Navi pun masih belum terlihat lagi. Akan semakin diperparah dengan ketertinggalan yang dia alami. 2-0 sekarang untuk Turtle-nya. Jadi menurutku lagi-lagi untuk di bagian gold lane-nya akan sangat terbantu sekali dan ini bencana kecil. Ini bencana, itu kecil. Iya, sedikit soalnya. Karena masih 3.000 gold, masih possible untuk dikejar. Namun, kayaknya pressure-nya nggak bakal lepas dari RRQ. Lihat bagaimana Dairen yang benar-benar nge-zone out dan menjaga atau maintain dari pasifnya. Buff baru dari Cici nih, karena pasifnya berkurangnya pelan-pelan. Oke. Ini sejauh ini udah mulai dikuasain dari visionnya, dari setup untuk bisa bahkan ke area jungle-jungle yang dimiliki sama Aether juga ini terpaksa harus direlakan terus-terusan nih. Ini itu dia pertanyaan aku ketika mereka berani untuk ngepas Joy itu kan menjadi pertanyaan tanda tanya besar menurut saya pribadi ya, jujur. Agak cukup berat loh membuka Joy untuk seorang Susujin dengan kondisi mereka tahu Joy kali ini masih belum ada perubahan yang signifikan untuk di nerf. Dan Susujin power dengan hal tersebut. Ya, dan walaupun pertukarannya dengan adanya Suyo ya, tapi early play-nya nggak berjalan dengan maksimal sih. Walaupun upaya dari stoppernya ini udah dilakukan juga sama Navi ya, dengan ada Chow, dengan ada Badang, cuman ternyata masih belum bisa diimplementasikan dengan cukup baik. Alright, Tyrant mencoba untuk mengganggu karakter Aether. Menuju ke belakang Hanafi, mencoba untuk mengejar 1 point kill. Tapi nampaknya mereka mengurungkan niat. Informasi yang didapatkan dengan Retribution ini juga nggak sebanding dengan adanya objektif yang masih cukup lama. Jadi waktu dari objektif dan Retribution ini masih stabil, masih equal gitu loh, nggak rugi. Yep. Dan rotasi yang dilakukan sama Hanafi juga memang berkutat di area river aja ya, nggak terlalu yang coba untuk makan ke arah gold atau EXP-nya. Lebih berfokus untuk ya kuasain area tengah. Luar biasa ya, formasi 4-1 untuk pressure ya. Karena ada Rins dan juga kebetulan ada Toy dengan hero-hero yang jaraknya sangat jauh. Dead Sonata, Feather Airstrike. Keduanya tentu bisa memberikan poke damage yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau misalkan untuk ngomongin sekarang nih. Susujin hampir selesai dengan Holy Crystal. Dia udah ready banget untuk teamfight 5. Sementara dengan adanya Sky Pierce yang dimiliki sama Toy tadi, ini juga akan menambah daya dobrak dari RRQ untuk bisa melakukan eksekusi. Iya. Ditambah lagi itu juga bukan dia damage dealer utama. Dia tuh Sky Fisher-nya ini, dia akan sangat membantu ketika banyak banget damage yang dikeluarkan oleh Susujin dan juga Dairen itu tidak tereksekusi, Prof. Iya, dan jadi jangan dia lupa. sebenarnya bukan ujung tombak banget dengan Sky Fisher ini. Iya, karena pilihan dari emblem awalnya aja fighter. Yes, Dia betul. ingin bertahan hidup dan bisa mendeliver damage sebanyak mungkin. Iya benar, survive ya, mode survive pokoknya. aja ya. Iya, survival mode. Oke, dan juga turtle yang ketiga memang tidak dimunculkan, langsung dirubah menjadi Lord yang langsung pula didapatkan dan spawn di arah top lane milik dari RRQ Hoshi. Temponya memang pelan-pelan, tapi ini cukup mematikan loh. Nah itu dia, kayak pressure without killing kan. Itu bener-bener kejam banget karena tiba-tiba buff hilang, turret hilang, dan pressure-nya nggak berhenti. Dairen bener-bener nge-zone out, memberikan informasi agar tinggal datang aja Susujinya. Oke. Dan kali ini Navi mereka harus melakukan defense terlebih dahulu karena RRQ juga sedang mengontrol nih. Slow push, walaupun memang masih Lord yang pertama. Tapi Masih. kalau bicara tentang high ground apakah cukup kuat untuk Navi? Ya kalau ngomongin high ground masih ada Moskov sih dari Shive. Oke. Mungkin itu bakal jadi jawaban.
Tapi let's see, apakah nanti Sive tidak akan mendapatkan ya gangguan serupa ya? Karena dari tadi Setsujin datang tiba-tiba udah 3 stack, tinggal nyanyi dia dengan Electrify Kids. Yes, dan juga kayak Navi mereka punya PR untuk bisa menjangkau lini belakang ya. Yes. Kayak main front to back kayaknya agak susah. Agak susah emang. Dia harus main front to back. Dan harus nunggu juga ini untuk Sive jadi Trinity dulu. Masih banyak banget syarat untuk comeback dari Navi. Masalahnya di menit yang ke-10 mereka sudah hampir saja kehilangan satu batu dan faktor Kertian. Berhasil menangkap satu Aether. Gak lagi bisa diselamatkan dan bahkan di depan sana duel saya akan menjelaskan seorang Idok tidak bisa di-follow dengan damage. Masih terlalu keras fokus karena base-nya. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Di depan sana para pasukan dari tim RRQ mereka sadar tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka lebih pengen merontokin semua base turret yang hadir. Nah ini pelan-pelan ya, tapi ini bakal ngasih pressure terus juga. Dan upaya kombinasi dari RRQ berjalan dengan cukup manis. Avatar of Guardian, Curtain Skull dari tadi sinkron banget, Prof. Ya karena bikin miskom kan, yang satu mau maju, yang satu mau mundur. Terus tiba-tiba terjebak dengan adanya tali dari yoyonya Cici dan ya udah. EOG tinggal landing aja jadinya. Bener ya, mau kabur nggak bisa diikat. Harus bareng-bareng soalnya. Malah jadi enak buat Itu dia. targeting dari Avatar of Guardian-nya. Dan sekarang Navi mereka masih mencari jawaban untuk bisa melakukan defensif terlebih dahulu karena adanya lane jauh juga nih yang jadi PR walaupun ada Moskov. Setuju sih. Oke, lihat Moskovnya di poking. Wah. Lihat Hatta dan Tasana. Ether, what are you doing? What are you doing, Ether? Dia tahu kalau dia masuk sekali nggak akan bisa keluar dan seluruh pemain RRQ di depan sana. Wah, itu keputusan yang menurut aku nggak bijak sih. Itu nggak bijak sekali, Profesor. Semua dealing damage masuk ke tubuh Suyo. Ya karena dia udah harus tahu itu akan terjadi loh, Prof. Ya, harus lebih hati-hati juga kan. Ini udah ada 3 kill loh dari Toy. Sky Pierce-nya udah sangat siap dan tetesannya. Oke, tetesan dari siapa yang damage dikeluarkan. Fokus menuju ke arah BS turret yang dimiliki dari tim Navi. Nampaknya masih berdiri kokoh gagah menantang di depan sana tanpa harus bisa ditumbangkan. Mungkin next wave bisa mereka dapatkan. Atau mungkin trigger terhadap Lord. Ya ini nggak mau greedy juga ya, RRQ lagi nunggu ngereset dulu biar menjadi Enhanced Lord di menit yang ke-12 karena ngelihat dari lane jauh yang udah mulai harusnya kelihatan nih dikontrol sama Shive, ya udah komit aja langsung menuju ke arah Lordnya. Iya. Dan ini bener-bener kayak udah tahu juga kan kalau bakal dapetin free terhadap Lordnya. Malah diganggu, lihat di bagian top lane. Shive, halo. Oh my god, informasi didapatkan Idok akan membuat CV. Kali ini sekarat one by one situation. Bakal coba dijemput para pasukan dari tim Navi. Mereka mencoba untuk menjemput tapi jangan lupakan. Satu bom Federation dan lihat! Menutup jalan para pasukan dari tim Navi untuk mundur. Curtain Call berhasil mengunci 2 pemain di arah belakang sana. Dan bakal mereka kehilangan seorang Hanafi sebagai seorang roamer. Sky Piercer menghukum Hanafi di depan base-nya sendiri. Mencoba untuk backup justru malah terperangkap, itu yang dilakukan oleh Navi. Merelakan Shive tumbang mungkin harusnya nggak masalah. Tapi justru akan ada 1 nyawa tambahan itu Hanafi dan RRQ. Mereka akan menabrak high ground dari Navi hanya menyisakan 3 pemain saja. Kalau ini udah ini bencana. Di depan sana para pasukan dari tim Navi mencoba untuk diporak-porandakan kehilangan seorang Padang dan juga Aether. Ini menjadi game yang sangat one-sided dan RRQ Hoshi take the game one. RRQ Hoshi membuka game pertama mereka dengan cukup baik. Objektif, dengan gameplay yang sabar dan begitu dewasa dipertunjukkan dan akhirnya dikonvert menjadi kemenangan yang begitu mutlak. Yes, gameplay yang benar-benar wise, tempo yang sangat pelan, tidak terlalu terburu-buru,